Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Fajarianti SPD, NIM 229031495853, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya guru IPA SMP Negeri 3 Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Hari ini 13 Desember 2022 saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu persyaratan untuk penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Materi yang saya sampaikan adalah campuran homogen dan heterogen kelas 7 semester 1. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berat. Bentar yang kita berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Semangat semua ya. Baik semua kabarnya hari ini. Sehat semua. Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Jadi sebelum masuk di pembelajaran, ya, silakan kalian berdiri semua. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Nah, terus apa lagi? Untuk membangun cinta tanah air. Oke, jadi sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, dengarkan namanya baik-baik ya. Nur Alia, hadir Bu. Rizky Aditya. Desi Cahyanti. Oke. Gusti Murah Arya. Ada yang belum disebut namanya? Sudah disebut semua? Sudah. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua 100%. Oke, masih ingat yang lalu kita belajar tentang apa?
Materi apa yang sudah kita pelajari yang lalu? Masih apa itu? Materi tentang apa? Unsur dan senyawa. Oke, Ibu mau tanya-tanya dulu, masih ingat atau enggak? Senyawa? Apa itu senyawa? Oke, silakan. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat dipecah menjadi zat sederhana dengan reaksi kimia. Oke, contoh dari senyawa ada yang tahu enggak? Ini adalah H2O atau air. Terus apa lagi? NaCl atau garam. NaCl. Terus klorida ya. Nah terus kemarin kan klasifikasi materi berdasarkan sifatnya itu ada 3, ya kan? Yang pertama apa itu? Zat padat, zat cair, zat gas. Oke. Nah, terus kalau berdasarkan komposisinya? Ada tunggal dan campuran. Zat tunggal dan Campuran. yang mana itu zat tunggal? Unsur dan senyawa. Itu ya zat tunggal, unsur dan senyawa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang campuran, homogen dan heterogen. Nah, dari kata campuran, kalian pernah mendengar kata itu enggak? Pernah. Apa yang kalian pahami tentang campuran? Jadi sebelum masuk di pembelajaran Ibu, ini Ibu mau tahu pemahaman awal kalian. Ada yang tahu enggak apa itu campuran? Bagaimana sih itu campuran? Dua zat yang dicampur menjadi satu. Dua zat yang dicampur menjadi satu. Contohnya apa sih? Air dan garam. Apa itu? Yang tercampur menjadi air. Contohnya apa sih? Kalau yang tercampur air dan garam, kalau yang tidak pasir dan air dan pasir. Iya. Nah, coba lihat gambar di atas ya. Itu ada gambar susu dengan kopi. Nah, dari situ ada nggak perbedaan dari keduanya? Tidak larutnya. Larut dan tidak larutnya. Nah, yang larut yang mana? Susu. Terus yang tidak larut? Kopi. Tidak larutnya bagaimana dia? Yang Masih ada pasir-pasirnya, bulir-buliran kopinya ya. Oke, itu ya. Oke, jadi di sini pemahaman kalian sudah lumayan bagus. Jadi untuk lebih memaksimalkan pemahaman kalian, kita akan melakukan pembelajaran tentang campuran heterogen dan homogen. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, ada 7 yang harus kita capai. Ya, jadi nanti setelah dari sini kalian harus tahu apa yang kalian pelajari dari sekolah. Oke, sekarang Ibu mau bantu Diasi baca tujuan pertama dan kedua. Tujuan pembelajaran menyebutkan contoh-contoh campuran dengan tepat dan benar, menjelaskan konsep campuran dengan benar dan tepat. Oke, yang ketiga dan keempat coba Andriani. Menjelaskan campuran homogen dan heterogen dengan tepat dan teliti, menganalisis perbedaan campuran homogen dan heterogen dengan benar dan teliti. Percobaan campuran homogen dan heterogen percobaan dengan teliti, menunjukkan jenis campuran berdasarkan hasil percobaan dengan tepat. Oke, jadi itu semua ya tujuannya. Nah, untuk teknik penilaian, jadi selama proses pembelajaran ada 3 yang Ibu nilai ya. Ada penilaian sikap. Jadi yang Ibu nilai bagaimana kesopanan kalian, kedisiplinan kalian selama proses pembelajaran. Kemudian nilai pengetahuan nanti Ibu nilai di akhir pembelajaran ya. Kemudian penilaian keterampilan nanti Ibu nilai selama kalian melakukan diskusi dan percobaan. Jadi manfaatnya mempelajari campuran homogen dan heterogen itu kita dapat menyatukan dua zat yang berbeda. Kemudian campuran yang dibuat dapat dijadikan suatu hal yang bermanfaat. Terus dapat dijadikan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini langkah-langkahnya itu ada stimulasi. Jadi nanti Ibu tampilkan gambar. Kalian identifikasi atau membuat pertanyaan dari gambar tersebut. Kemudian kalian nanti melakukan pengumpulan data dengan melakukan percobaan ya. Setelah
Setelah itu kalian melakukan pengolahan data, pembuktian dan menarik kesimpulan. Nah, untuk kegiatan akhir nanti kalian akan memberikan kesimpulan dan refleksi ya. Ibu bagi kelompoknya terlebih dahulu. Kelompoknya ada di atas. Silakan lihat nama-nama kelompoknya dan kelompoknya. Ya, silakan menuju dan berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Sudah berkumpul dengan teman kelompoknya? Sudah. Sekarang ibu bagikan LKPD dan peran Anda. Kalau sudah lihat di lembaran pertama itu ada nama kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompoknya dan kelompok berapa. Oke, jadi di gambar itu ada air garam dengan air teh. Ya? Oke, dari kedua gambar tersebut, apakah perbedaannya? Perbedaan warna. Selain itu, rasa. Kalau kalian lihat dari gambarnya, kalian bisa rasakan gambarnya? Tidak. Nah, yang kalian lihat dari gambar apa? Kalau yang air tehnya masih ada kayak serbuk-serbuk. Kalau yang air teh masih ada serbuk-serbuknya. Terus yang satunya air garam? Tidak ada. Tidak ada. Terus kenapa bisa begitu ya? Karena garam cepat mengambil air, sedangkan serbuk cepat dengan air, sedangkan serbuk teh tidak dapat. Oke, jadi dari segi campuran zatnya ya, antara air garam dengan air teh itu berbeda. Nah, sekarang silakan dilihat di LKPD-nya bagian simulasi. Di situ ada identifikasi atau pertanyaan ya. Silakan kalian bikin pertanyaan sesuai dari gambar yang kalian amati. Dengan melakukan percobaan ya. Nah, silakan lihat langkah-langkah pengerjaannya di LKPD-nya ya. Nah, di situ ada komponen penyusun, tercampur sempurna, tidak tercampur sempurna. Jadi untuk komponen penyusun gelas A, silakan kalian tulis tadi di gelas A bahannya apa saja? Garam dan air. Begitupun dengan gelas B. Kemudian di tercampur sempurna, gelas A tercampur sempurna enggak? Sempurna. Di gelas B tercampur
sempurna atau tidak? Tidak. Kalian checklist ya, sesuai dengan kolomnya. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD. Ya, saling berdiskusi, saling bekerja sama. Jadi di langkah ini silakan kalian melakukan pembuktian dari hasil percobaan dengan membaca buku paketnya dan bahan ajarnya. Apakah sudah sesuai pengamatan yang kalian lakukan dengan teori yang ada? hasil pengamatan. Oke, jadi Ibu minta perwakilan kelompok 2 orang saja ya. Silakan ditunjuk temannya untuk presentasi.
pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Gelas A, komponen penyusun garam dan air tercampur sempurna. Gelas B, pasir dan air tidak tercampur sempurna. Kesimpulan kami adalah berdasarkan hasil pengamatan kami, campuran heterogen adalah seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama, dan campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan. Contoh dari campuran heterogen adalah campuran kopi dan air, dan contoh campuran homogen adalah larutan gula. Itu saja hasil pengamatan kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, tunggu dulu. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang mau memberi pertanyaan untuk kelompok berapa tadi? 3. Oke, kelompok 1. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Ada satu pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan homogen? Sekian dan terima kasih. Homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan. Oke, bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Untuk kelompok 3? Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kami. Tabel pengamatan campuran. Dari gelas A, komponen penyusunnya adalah garam dan air. Dari gelas A ini campurannya tercampur sempurna. Gelas B, komponen penyusunnya adalah pasir dan air. Dari gelas B ini campurannya tidak tercampur sempurna. Berdasarkan kegiatan dan diskusi kelompok kami menunjukkan bahwa campuran homogen dan heterogen memiliki perbedaan yang cukup besar, yaitu campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat membedakan zat-zat yang tercampur dalamnya, contohnya air dan garam. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang dapat dibedakan zat-zat yang tercampur, contohnya air dan pasir. Sementara pengertian campuran sendiri adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang mempunyai zat asalnya. Sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan angkat tangannya. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Apakah pasir dan air jika digabungkan atau dicampur akan tercampur sempurna atau tidak? Tidak tercampur sempurna. Alasannya, kenapa dia tidak bisa tercampur sempurna? Karena heterogen, karena campuran itu dapat dibedakan zat-zat yang campur. Jadi campuran pasir dengan air dia masih bisa dibedakan antara zat yang tercampur. Oke, bagaimana kelompok 1? Oke, silakan duduk kelompok 2. Bertepuk tangan dulu. Air dengan air tercampur itu akan menjadi sebuah campuran. Nah, campuran itu suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya. Itu campuran ya. Maksudnya bagaimana memiliki sifat zat aslinya? Misalkan air dengan garam dicampur, air kan itu termasuk dalam apa? Zat larut atau zat cair. Ketika dicampurkan dengan garam, dia masih terlarut sempurna,
dan sifat zatnya, zat cairnya masih tetap ya. Oke, itu campuran. Nah, kemudian macam-macam dari campuran. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, ini yang kalian lakukan tadi antara air garam dengan air pasir. Jadi di situ ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen sendiri ketika suatu zat ya dicampurkan menjadi satu, dia akan terlarut sempurna. Sedangkan campuran heterogen ya ketika dicampurkan dia tidak terlarut sempurna. Jadi masih bisa dibedakan antara air dengan pasirnya, antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Ya, ini airnya ya, dan ini garamnya. Ketika dicampur dia akan terlarut sempurna seperti ini ya. Oke, itu kalau campuran homogen. Kemudian campuran heterogen. Nah, ini air dengan tanah. Ketika dicampur dia seperti ini jadinya ya, masih ada yang mengendap di bagian bawah karena dia tidak bisa tercampur sempurna dan masih bisa dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarutnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oke, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan Ananda setelah melakukan pembelajaran hari ini? Sesuaikan emosi di atas ya, kalau senang begini, kalau oke, bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Oke, senang semua ya, tidak ada yang bosan ya? Ya. Kalau begitu, silakan dikumpul LKPD-nya. Ya, silakan dikumpul LKPD-nya. Kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Silakan masing-masing kelompok kumpul LKPD-nya. Sudah terkumpul semua? Sudah. Oke, kalau sudah Ibu lupa tadi silakan dibersihkan mejanya. Itu tadi hasil percobaannya, silakan disimpan, taruh di bawah. Oke, silakan siapkan handphonenya. Silakan buka kahoot.com ya. kahoot.com.
maju. Siapa tadi yang dapat posisi pertama? Yang lain juga harus semangat ya. Kita sangat mantap. Bagaimana, seru nggak? Seru ya. Sudah selesai soalnya, sudah habis. Oke, jadi Bu rasa untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang larutan asam dan larutan basa. Ya, silakan dibaca-baca bukunya di rumah terkait larutan asam dan larutan basa. Oke. Silakan bersiap untuk pulang. Ya siap gerak. Belum mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru.